Halo teman-teman petualang, pernah dengar tentang Danau Toba yang super indah itu kan? Danau biru raksasa dengan pulau keren di tengahnya, tempat yang asyik banget buat liburan. Tapi, tahu nggak sih, di balik tenangnya air danau, Danau Toba menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah kisah tentang monster yang sangat-sangat kuat. Eits, monster yang kita maksud bukan naga atau makhluk dari dongeng. Ya, monster ini jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih dahsyat. Kita akan bahas tentang monster geologi. Yap, sebuah gunung api super purba yang letusannya hampir saja memusnahkan seluruh umat manusia dari muka bumi. Serem banget kan? Ayo kita telusuri bareng-bareng. Coba deh kalian bayangkan, sekitar 74.000 tahun yang lalu. Jauh sebelum zaman kakek nenek buyut kita, bahkan jauh sebelum dinosaurus punah. Ada sebuah gunung api raksasa di tempat yang sekarang menjadi Danau Toba. Ini bukan gunung biasa, teman-teman. Ini adalah super vulkan, dan tiba-tiba, Deuyur, terjadilah sebuah letusan yang maha dahsyat. Ledakan ini luar biasa besar. Para ilmuwan bahkan bilang, ini adalah salah satu letusan gunung berapi paling besar dalam 2 juta tahun terakhir di planet kita. Seberapa dahsyat sih? Begini, Gunung Toba kuno saat itu memuntahkan abu dan bebatuan sebanyak 2.800 km kubik ke angkasa. Kalau mau dibayangkan, itu setara dengan menutupi seluruh negara Indonesia dengan lapisan abu setebal beberapa meter. Gila, kan? Kekuatan letusannya sampai membuat langit jadi gelap gulita, karena saking banyaknya abu yang menghalangi sinar matahari. Lalu, apa yang terjadi setelah letusan mengerikan itu? Dunia kita langsung jadi dingin banget. Para ahli menyebutnya musim dingin vulkanik, seperti musim dingin yang sangat panjang dan ekstrem. Sinar matahari tidak bisa menembus lapisan abu, sehingga suhu bumi turun drastis. Bayangkan, dingin yang menusuk tulang selama bertahun-tahun. Bukan cuma itu, gas-gas beracun dari letusan juga turun sebagai hujan asam. Hujan ini merusak hutan, danau, dan membunuh semua tanaman di mana-mana. Akibatnya, hewan-hewan banyak yang mati karena kehabisan makanan dan kehilangan tempat tinggal. Tapi bagian paling mengerikan dari kisah monster geologi ini adalah dampaknya pada manusia purba saat itu. Para ilmuwan menduga, karena letusan Toba, populasi manusia di seluruh dunia menyusut drastis. Dari jutaan manusia, mungkin hanya tersisa sekitar 3.000 sampai 10.000 orang saja yang berhasil selamat. Sedikit sekali, kan? Bahkan ada teori yang bilang, saking sedikitnya yang selamat. Kita semua yang hidup sekarang ini punya gen yang hampir mirip satu sama lain. Yah, kita adalah keturunan dari segelintir orang yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup setelah kiamat kecil akibat letusan Toba itu. Nah, setelah semua material vulkanik dimuntahkan, apa yang terjadi pada gunung api raksasa itu? Dapur magma di bawah gunung menjadi kosong, lalu ambruk ke dalam. Ambruknya gunung ini menciptakan sebuah lubang raksasa yang sangat besar yang disebut kaldera. Kaldera inilah yang kemudian terisi air hujan selama ribuan tahun dan sekarang kita kenal sebagai Danau Toba yang indah. Dan tahu nggak? Pulau Samosir yang ada di tengah danau itu sebenarnya adalah bagian dasar kaldera yang terangkat kembali karena tekanan magma dari bawah, seperti bisul yang muncul di tengah-tengah. Luar biasa, kan? Jadi, apakah monster ini sudah tidak ada lagi? Ternyata tidak, teman-teman. Gunung Toba ini masih berstatus aktif dan termasuk dalam kategori super volcano. Meskipun para ahli bilang letusan super dahsyat seperti itu tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat, mereka tetap terus memantau setiap pergerakan bumi di sana. Ini jadi pengingat buat kita untuk selalu waspada dan menghargai kekuatan alam. Kesimpulannya, Danau Toba yang kita lihat sekarang, dengan airnya yang biru dan pemandangan yang memukau, sebenarnya adalah bekas luka dari sebuah peristiwa alam yang sangat dahsyat. Ini adalah pengingat betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam yang luar biasa. Sang monster Toba adalah bukti bahwa bumi kita punya kekuatan yang jauh melampaui imajinasi kita. Wah, petualangan kita kali ini seru banget ya. Kita jadi tahu bahwa di balik sebuah keindahan bisa tersimpan cerita yang luar biasa. Tapi, ngomong-ngomong soal cerita, apakah kalian penasaran dengan cerita-cerita legenda masyarakat Batak yang sering mengaitkan danau Toba dengan sosok naga raksasa yang menjaga danau? Wah, itu juga cerita yang tidak kalah menarik. Loh, kira-kira lebih seru mana ya? Kisah sainsnya atau kisah legendanya?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa.